Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang baik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama gue, Akil Wilda, di konten Soal Cakep. Dan ini adalah episode yang kelima, di mana pada episode yang kelima ini gue akan coba lanjutkan pembahasan gue kemarin ya. Pembahasan gue kemarin di episode keempat itu adalah terkait tentang area of control dan juga area of concern, di mana di situ kita perlu memastikan bahwa setiap upaya kita, setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap effort yang kita keluarkan dalam konteks bagaimana kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita, perlu kita pastikan itu semuanya ada dalam area of control kita. Perlu ada dalam ruang kendali kita. Di mana kita pastikan di area itu kapasitas kita memadai, kemudian pengetahuan kita memadai, sumber daya yang kita miliki pun juga memadai, sehingga aktivitas yang kita lakukan, effort yang kita keluarkan pun juga terukur. Dia punya kalkulasi yang jelas, punya output yang jelas, punya tujuan yang jelas, gitu ya, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa kemudian diukur pada titik-titik tertentu nantinya, gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang nanti ya, kalau dalam satu siklusnya gitu ya, yang juga gue bahas pada episode pertama terkait dengan evaluasi, kita mampu untuk mengevaluasinya. Karena kadang-kala kita sulit mengevaluasi karena ya segala sesuatu tidak punya target, tidak punya output yang jelas, kayak gitu. Nah, oleh karenanya pastikan gue dan lo semua dimanapun berada, orang baik dimanapun berada, perlu untuk memastikan bahwa setiap aktivitas kita, setiap effort kita, pastikan itu ada dalam area of control kita. Nah, orang baik dimanapun berada, bicara tentang area of control, ternyata memang kalau gue coba perhatikan dan coba gue maknai lebih dalam, ketika kita lebih fokus di sana, kita pun juga mampu untuk apa istilahnya memperbesar gitu ya, memperbesar area of control kita. Karena kalau gue pikir-pikir ya, bicara tentang manusia itu kan dia bertumbuh ya, bicara tentang kehidupan diri itu kan dia pasti akan bertumbuh seiring dengan waktu yang berjalan, seiring dengan usia yang kemudian ditapaki seperti itu. Dan seiring usia yang ditapaki, seiring waktu yang berjalan, otomatis kan pasti juga akan ada banyak informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita. Akan banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang sebenarnya nggak baru juga sih. Pengetahuan baru kan adalah hasil dari sintesis dari pengetahuan-pengetahuan lama sebenarnya kan ya. Masuk ke dalam diri kita, kemudian kita cerna, kemudian kita olah, kemudian kita bisa mengambil pembelajarannya, mengambil lesson learning dan seterusnya. Terutama bagi diri kita. Nah, kalau kita bicara tentang itu, maka area of control yang kita bahas pada episode kemarin itu sebenarnya mampu kita perbesar. Nah, hal ini menjadi jawaban buat kita semuanya yang kadang-kala gelisah gitu, yang kadang-kala gelisah mendengar satu isu yang kita anggap itu nggak ideal, tapi sebenarnya kita nggak punya kuasa, kita nggak punya kapasitas, kita nggak punya knowledge lebih untuk bisa menanggapi, merespon, ataupun bisa memberikan tanggapan berupa aktivitas atau berupa kegiatan-kegiatan, berupa effort-effort yang bisa setidaknya mengurangi hal-hal yang tidak ideal itu. Kita anggap sebagai problem lah ya, mengurangi problem yang terjadi itu. Nah, kita agak kurang baik, agak kurang apa ya istilahnya ya, optimal ketika kita langsung masuk ke dalam area itu, yang mana itu adalah area concern kita. Oke, kita gelisah, oke kita dalam hati kita nih, waduh kok kayak gini banget ya, gitu ya. Suatu hal yang nggak ideal gitu ya, suatu hal yang jadi problem. Gitu. Tapi kapasitas kita kurang. Kita anggap itu sebagai area concern. Kita concern gitu terkait, tapi kita nggak punya kuasa. Gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tetap bisa masuk ke dalam isu itu, kita concern terhadap isu itu, dan kita bisa bertindak untuk bisa mengurangi problem yang ada di situ? Ya, bagi gue, cara yang terbaik adalah dengan bersabar terlebih dahulu, fokus pada area kontrol tadi, lagi-lagi ke situ. Kita perbesar area kontrol kita, sehingga yang tadinya area of concern itu lama-lama akan berganti, akan berubah menjadi area of control kita. Sehingga ketika hal yang kita gelisahkan tadi itu
sudah masuk ke dalam area kontrol, udah kita punya kendali. Kita punya kendali untuk bisa menanggulangi, untuk bisa mengecilkan, untuk bisa meminimalkan problem-problem yang terjadi di situ. Nah, tadi ya, kalau kita bicara tentang manusia, jadi bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu yang kita kemudian alami, akan banyak informasi pengetahuan yang masuk dalam diri kita. Orang bagaimanapun berada, karena yang gue pahami bahwa manusia itu pasti memiliki yang namanya potensi, gitu ya. Pasti memiliki yang namanya potensi. Potensi itu ibaratnya udah apa ya, given, gitu ya. Sudah given, diberikan oleh Yang Maha Kuasa, gitu ya, kepada kita semuanya untuk bisa, ya tadi itu dalam konteks di episode sebelumnya ya gue bahas terkait tentang mengenali diri kita. Nah, mengenali diri kita pun juga pada proses bagaimana kita mengenali potensi kita. Potensi kita itu apa? Gitu. Nah, sehingga ketika potensi itu kemudian kita olah, kita proses, gitu, kita masukkan ke dalam sistem. Ya, kalau kita bicara tentang ya tadi ya, bagaimana mengolah informasi ya, bagaimana mendapatkan pengetahuan ya. Proses itu bisa jadi kita sama-sama sebut dengan proses pendidikan yang kita dapatkan, entah itu dari institusi formal ataupun di luar formal ya, atau informal gitu, dimanapun, karena kita dimanapun bisa belajar, pada siapapun bisa kita belajar. Kita akan coba pertajam potensi kita itu. Kita akan mencoba untuk bagaimana potensi yang kita sudah miliki itu dipertajam dan diuji dan divalidasi. Apakah benar ini potensi gue apa enggak? Sampai pada akhirnya potensi itu akan teraktualisasi. Gitu ya. Sampai pada akhirnya potensi itu akan teraktualisasi. Ya. Yang lama-lama tadi, yang tadinya potensi teraktualisasi, jadi itu sebagai sebuah keterampilan ataupun pengetahuan yang memang sudah teruji. Memang kita sudah punya arena untuk bisa menguji itu, untuk bisa memvalidasi itu dan seterusnya. Sehingga ketika kita sudah pastikan bahwa potensi kita udah oke, gue udah bisa nebak nih, gue udah bisa menentukan nih potensi gue ini, gue nyaman untuk kemudian bisa mematangkannya, mempertajamnya gitu ya, dan memvalidasinya gitu. Dan itulah sebagai sebuah tanda bahwa tadi area kontrol kita bertumbuh dan berkembang. Dan ketika kita sudah bisa pastikan bahwa potensi yang tadi kita sudah miliki itu teraktualisasi dalam kondisi-kondisi dan situasi-situasi, ya, maka dari situlah kita bisa memastikan bahwa ya apa informasi yang kita sudah dapatkan, pengetahuan sudah kita dapatkan, yang tadi aku bilang ya, dari manapun, dari siapapun, seperti itu, yang lagi-lagi kita perlu olah ya dalam diri kita, dalam benak kita, untuk bisa menjadi bahan, untuk bisa menjadi sumber daya gitu ya buat kita semuanya itu bisa bertumbuh. Nah, seperti itu. Nah, orang yang berada, itulah kenapa kemudian kita perlu nih untuk tadi ya fokus pada lagi-lagi ya, fokus pada area kontrol kita. Fokus bagaimana kita bisa memperluas area kontrol kita sampai pada ini ya, pada kondisi di mana area yang sebelumnya masuk ke dalam area concern itu kemudian berubah menjadi area kontrol kita. Sehingga ya tadi yang gue bilang, ketika kita bicara tentang hal yang kita gelisahkan, kita bicara tentang hal yang kita anggap itu tidak ideal di luar sana, kita mampu untuk merubahnya. Kita mampu untuk bisa merubahnya, kemudian menjadi hal yang lebih baik lagi dengan tangan kita sendiri. Nah, cuman yang perlu tadi ya, pastikan bahwa kita perluas area kontrol kita pastikan ada ketercukupan informasi yang kita dapatkan, ada knowledge sufficiency yang kita miliki kayak gitu, untuk bisa menghandle, untuk bisa mengubah kondisi yang kita anggap tidak ideal. Bercontoh gini, kalau kita bicara tentang isu lingkungan gitu ya, isu lingkungan, kita sangat gelisah sekali, kita sangat resah sekali terkait tentang isu lingkungan yang hari ini menjadi sepertinya tidak menemukan ini ya, tidak menemukan titik cerahnya gitu ya, yang kemudian isu lingkungan ini dihadapkan pada
tema-tema modernisasi gitu ya, tema-tema pembangunan dan seterusnya. Semakin tinggi pembangunan, maka fakta yang terjadi adalah kok semakin tidak dihiraukan ya lingkungan itu. Padahal ya kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa berinteraksi pada lingkungan, bagaimana kita bisa menempatkan lingkungan dalam kehidupan kita ya, sesungguhnya kalau gue mencoba untuk mendalami ya dan meresapi ya lingkungan itu atau alam sekitar itu yang juga Allah ciptakan itu ya, itu juga sebagai subjek gitu, subjek dalam kehidupan, bukan sebagai objek yang kita kemudian eksploitir, bukan sebagai objek yang terus kita manfaatkan dan seterusnya. Sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling superior ya, yang punya kesadaran tinggi dibandingkan yang lain. Tidak seperti itu, tapi bagi gue sendiri ya, gue di Islam ya diajarkan ya semuanya itu punya hak untuk kemudian hidup. Semuanya itu jadi subjek gitu ya, semuanya jadi subjek. Ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan jadi subjek yang kemudian kita bergabung semua dalam satu biosfer ini, begitu. Nah itu perlu dilihat. Nah bencana lingkungan tadi ya, pembangunan yang tinggi tidak membuat lingkungan itu kemudian semakin lestari, semakin terjaga. Nah kita rasakan itu, kita gelisahkan hal itu. Tapi kita belum menguasai informasi-informasi, belum menguasai pengetahuan-pengetahuan terkait tentang hal itu. Terkait tentang sebenarnya seberapa dampak buruk sih yang dikeluarkan oleh bangunan gitu ya, oleh korporat-korporat yang kemudian mengekstraksi sumber daya alam misalkan di bumi kita ini gitu, atau lebih kita lagi di Indonesia ini kayak gitu. Seberapa parah sih? Itu perlu coba dikaji, itu coba ditelisik. Ya. Kemudian dampaknya pembangunan itu bagi society seperti apa sih yang lebih luas, nah itu juga perlu didalami lagi. Kemampuan kita pun juga untuk bisa, selain pengetahuan, kemampuan kita untuk kemudian bisa melatih diri untuk bisa mengadvokasi misalkan, kemampuan untuk bisa melakukan campaign-campaign sosial yang itu menarik dan bisa mengajak orang banyak untuk bisa tertarik pada kegelisahan kita gitu ya. Itu pun juga bagian dari sesuatu yang harus kita pertajam, sesuatu yang kita perluas juga gitu ya. Dan itu masuk nanti sehingga nanti masuk dalam area kontrol kita. Kemudian juga masuk ke dalam bagaimana kita bisa ya tadi memiliki experience ya, gabung ke komunitas yang memiliki tadi kemudian pada lingkungan misalkan. Nah itu bagian dari cara kita juga memperluas area kontrol kita juga. Masuk komunitas gitu ya, kita kemudian menyatakan kegelisahan kita di situ, kemudian juga bisa pelan-pelan melakukan campaign misalkan yang dilakukan oleh teman-teman di beberapa komunitas lingkungan ya, yang dia mengkampanyekan atau mengampanyekan terkait tentang meminimalkan penggunaan sampah plastik ya, kantong plastik gitu ya, sehingga mereduce sampah plastik pada akhirnya nanti kayak gitu, yang itu tidak bisa degrade gitu ya, tidak bisa diubah dan didegradasi dan juga tidak bisa dicerna gitu oleh bumi, itu dikurangi dan seterusnya, ataupun dengan ini tadi ya, mengurangi emisi karbon yang terjadi gitu. Ya banyak campaign yang sebenarnya bisa dilakukan ya, misalkan kalau kita bicara tentang lingkungan tadi. Nah inilah yang gue pengen coba ngomong terkait tentang tadi, kalau kita gelisahkan suatu, kalau kita punya satu keresahan terkait tentang suatu, kita pengen untuk merubah itu ya, dan pada titik itu kita paham bahwa diri kita belum sampai sana, maka cara terbaik adalah ya tadi, fokus dulu pada area kontrol dan sedikit demi sedikit kemudian kita bisa memperbesar area kontrol kita tadi, di mana sama-sama kita meyakini bahwa kita masing-masing punya potensi, oke, dengan potensi kita miliki terus menerus kita matangkan, terus kita uji, sehingga pada nantinya potensi itu teraktualisasi, yang ketika potensi teraktualisasi maka kita akan memastikan bahwa kita sudah punya cukup experience, kita sudah punya cukup pengetahuan, sudah punya cukup informasi, sudah punya cukup kapasitas untuk bisa handle ataupun bisa untuk melakukan sumbangsih lah ya, untuk bisa mengurangi problem-problem yang ada itu, sehingga tidak idealan yang kita rasakan tadi bisa sedikit demi sedikit kita coba untuk selesaikan dengan solusi yang terbaik. Itu aja mungkin barang baik dimanapun berada di episode kelima ini terkait tentang
bagaimana kita bisa mencoba untuk ya menjalani kehidupan gitu ya, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak ideal tapi kok kapasitas kita kurang, maka jalan terbaik kita adalah fokus pada area kontrol yang bisa kita lakukan apa di area kontrol itu, sembari kemudian perlahan demi perlahan memperbesar area kontrol kita itu sampai pada akhirnya yang tadinya area concern berubah menjadi area kontrol. Itu aja mungkin yang dapat gue sampaikan di episode kelima ini. Semoga bermanfaat, semoga jadi bahan untuk berpikir lagi buat kita semuanya. Lo boleh sepakat boleh tidak ya, kalau ada hal baru atau hal yang mungkin lo kurang serak bisa coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Itu aja, terima kasih. Don't forget to subscribe. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.